wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan. Terima kasih atas kehadiran pada hari ini. Baik, selamat pagi untuk semua kita semua pada peringatan Hari Lansia Internasional dengan tema Older Person Driving Local and Global Action. Our aspiration, our will-being, and our rights. Pertama-tama kami recording in progress. Terima kasih atas kehadiran Komisioner Komnas HAM Ibu Anike N. Sudiro dan juga para tamu undangan dan seluruh narasumber yang telah hadir pada peringatan Hari Lansia Internasional 2025. Kehadiran Bapak Ibu sekalian sangat berarti bagi kelancaran acara hari ini. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon untuk para hadirin yang dapat berdiri, mohon untuk berdiri sejenak. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Republik Indonesia. Terima kasih hadirin, silakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan memasuki sesi pembacaan doa yang akan dipimpin oleh perwakilan peserta, yakni akan dibawakan oleh Pak Yus Samsi, Kepala Sekolah Lansia Fatmawati. Untuk Bapak dipersilakan untuk memimpin doa. Dari joget nggak ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bacakan doa agar acara peringatan Hari Lansia Internasional lancar dan sukses. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afa'in al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Selanjutnya kita sambutan dari Ibu Nike N. Sugiro selaku Komisioner Komnas HAM untuk membuka acara ini secara resmi. Untuk Ibu dipersilakan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan terutama salam sehat untuk Ibu Bapak semua, untuk kita semua yang hadir pada hari ini 1 Oktober 2025 dalam rangka peringatan Hari Lanjut Usia Internasional. Selamat datang di kantor Komnas HAM, Ibu Bapak, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Nama saya Nike Novasi Giro, saya adalah anggota Komnas HAM. Komnas HAM adalah lembaga nasional hak asasi manusia yang bertugas untuk mendorong situasi HAM yang lebih baik di Indonesia melalui pemajuan hak asasi manusia dan penegakan hak asasi manusia. Kalau penegakan HAM, Ibu Bapak mungkin sering mendengar kalau Komnas HAM itu identik atau diingat sebagai lembaga yang mengurus hal-hal yang bersifat kekerasan. Kalau ada yang meninggal, dipukul, dipenjara, yang digusur, mengalami kekerasan, biasanya Komnas dikenal dengan image atau citra seperti itu. Ya Ibu Bapak ya. Tetapi sesungguhnya tugas Komnas HAM juga adalah memajukan hak asasi manusia. Apa itu memajukan hak asasi manusia? Salah satunya adalah apa yang kita lakukan bersama-sama pada hari ini. Kita tahu bahwa setiap orang memiliki hak asasi, apapun suku bangsanya, agamanya, latar belakang sosial ekonominya, dan apapun usianya. Anak-anak, remaja, dewasa, lansia, semua memiliki hak asasi yang setara. Tetapi, sebagaimana mungkin Ibu Bapak mengalami sendiri, ternyata meskipun secara hukum, secara prinsip internasional, katanya semua orang itu memiliki hak yang sama. Tetapi dalam praktiknya, banyak orang itu masih terpinggirkan atau tidak bisa menikmati hak asasi manusia yang optimal. Salah satu kelompok yang belum mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak yang optimal adalah orang lanjut usia. Selain kelompok lain seperti orang dengan disabilitas, anak-anak, perempuan. Kelompok-kelompok ini di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia dikenal dengan kelompok rentan marginal karena mereka cenderung terabaikan atau diabaikan hak asasinya karena kondisi-kondisi yang dimiliki. Orang disabilitas karena dia disabilitas tidak bisa berjalan, tidak bisa melihat, ataupun perbedaan-perbedaan fisik lainnya, maka orang-orang itu cenderung ditinggalkan. Ya kalau kamu nggak bisa jalan, ya sudah tidak usah ikut dalam pemilihan umum. Nggak ada yang nemenin. Kalau kamu tidak bisa membaca, tidak bisa melihat teksnya, ya sudah kamu tidak bisa mencoblos. Atau tidak bisa berbelanja ke pasar, ke supermarket, atau bersekolah. Karena di sekolah tidak ada buku-buku atau bahan pendidikan untuk tunanetra. Demikian pula dengan kaum lansia, Ibu Bapak. Seperti kita tahu,
lansia adalah sebuah anugerah sesungguhnya. Menjadi lansia adalah anugerah, artinya kita berumur panjang, diberikan kesempatan untuk menikmati hidup dan menyumbangkan kehidupan kita untuk kebaikan bersama. Tetapi dalam kenyataannya, menjadi lansia juga memiliki konsekuensi. Ya. Sebagai lansia maka akan ada perubahan fisik, perubahan sosial ekonomi. Menjadi lansia tentu fisik kita menurun. Ibu Ida jalannya sudah lebih sulit, tapi semangat dan partisipasinya dalam kegiatan sosial tidak kurang, kan mungkin lebih banyak dari orang-orang seusia saya. Tetapi kalau Ibu Ida disuruh naik transportasi umum ke sana kemari tanpa ada fasilitas yang aman dan nyaman untuk lansia, itu Ibu Ida akan sulit untuk hadir di dalam kegiatan seperti ini. Sebagai lansia juga pada umumnya ibu bapak adalah orang-orang yang secara ekonomi profesi sudah masuk pada fase purna bakti, sudah pensiun istilahnya. Maka tentu pendapatan tidak lagi sama seperti waktu masih usia kerja. Ada perubahan situasi ekonomi. Maka tentu orang-orang lansia tidak bisa mengakses layanan-layanan publik yang berbayar, terutama ibu bapak ya, apabila layanan itu harganya tidak terjangkau. Seperti layanan kesehatan yang tentunya semakin dibutuhkan dengan usia yang semakin lanjut, transportasi umum, apalagi transportasi keluar daerah dan lain sebagainya. Nah, hal-hal inilah yang menyebabkan kemudian lansia masuk di dalam undang-undang hak asasi manusia sebagai salah satu kelompok rentan yang harus mendapatkan perlakuan khusus. Perlakuan khusus sehingga kondisi yang ada pada lansia tidak boleh menghambat lansia dalam menikmati hak asasi manusia. Apa saja hak asasi manusia nanti Ibu bisa baca di Google banyak. Tapi itu di buku Bunga Rampai saya baca juga ada tentang literasi digital. Lansia hidup pada masa yang berbeda ya. Kita belajar pakai buku, saya juga masih baca buku ya. Menulis dengan bolpen. Anak sekarang pakai iPad Bu. Berbeda, ada hal yang berbeda itu juga salah satu yang dialami oleh orang-orang yang lanjut usia. Perkembangan zaman selalu lebih cepat dari kemampuan kita dalam menyerap teknologi, menyerap perkembangan. Nah, hal ini yang menjadi hak ibu bapak dan diakui oleh dunia internasional. Oleh sebab itu maka hari ini kita mengadakan kegiatan peringatan Hari Lanjut Usia Internasional yang sekaligus juga dilakukan dengan meluncurkan satu buku berjudul Buku Bunga Rampai Lansia di Abad 21. Nanti mungkin akan dibedah oleh narasumber. Di sini ada Pak Adi, lalu ada Ibu siapa maaf? Ibu Ayu, lalu nanti ada ibu bapak semua. Mari kita diskusikan isi buku ini artinya apa sih buat ibu bapak dan juga buat masyarakat. Buku ini tidak cukup hanya dibaca oleh ibu bapak yang lansia. Kalau yang baca cuma ibu bapak, maka orang-orang tidak sadar bahwa ada lansia yang memerlukan perhatian khusus agar hak asasinya dapat dinikmati. Nah, oleh sebab itu saya mengapresiasi dan mengucapkan selamat kepada Koalisi untuk Masyarakat Peduli Usia Lanjut atau Kumpul. Sini ada Mas Yosa ini aktor di belakang layar yang mengontak Komnas HAM sehingga acara pada hari ini bisa terselenggara. Saya tidak akan berpanjang-panjang karena kita akan masuk kepada acara diskusi yang lebih hangat dan menarik setelah pembukaan atau sambutan ini. Demikian Ibu Bapak, saya ucapkan selamat Hari Lansia Internasional. Mari kita berjuang sama-sama untuk memajukan perlindungan dan pemenuhan hak asasi bagi lansia di Indonesia dan juga di dunia global. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Terima kasih atas sambutan inspiratif oleh Ibu Anika Nova Sujero. Selanjutnya acara dilanjutkan dengan talk show dan bedah buku yang akan dipadu oleh Ibu Vita Priyantina Dewi dari Center of Aging Studies atau CAS UI. Sebelumnya saya izin untuk membacakan CV beliau secara singkat.
Ibu Vita Priyatina Dewi adalah pengajar dan peneliti di Universitas Indonesia sejak tahun 1999 sampai sekarang dan telah menekuni isu kelanjutusiaan dengan awal kelibatannya yaitu dalam riset longitudinal atau longitudinal study dengan tema Ageing Indonesia yang merupakan kerjasama antara Universitas Indonesia dengan Oxford University Inggris. Selanjutnya, sejak Maret 2018 menjabat sebagai Sekretaris Eksekutif Pusat Kajian Kelanjutusiaan Universitas Indonesia atau Center for Ageing Studies Universitas Indonesia atau CASUI. Kemudian sejak tahun 2020 sampai sekarang merupakan pengajar kelas lansia CASUI dan menyelesaikan pendidikan S1 dari Departemen Antropologi di Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Universitas Indonesia dan memperoleh gelar master dari University of Melbourne dengan jurusan Social Health atau Medical Anthropology. Saat ini ia berencana untuk melanjutkan studi S3. Kemudian ada dua publikasinya dari Ibu Vita. Yang pertama adalah Kota dan Kawasan Rumah Lansia dalam buku Bunga Rampai Lansia di Abad 21. Yang kedua, Menghapus Stigma dan Diskriminasi Karena Usia dalam Dunia Kerja dalam Bunga Rampai Usia Lansia di Abad 21. Serta buku Aku Cinta Desaku, Nilai-nilai Pancasila di Cetengah untuk Pendidikan Anak Usia Dini. Pada moderator, kami persilakan untuk Ibu Vita maju ke depan. Berikutnya acara akan dipandu oleh Ibu Vita. Terima kasih Mas MC. Baik Bapak dan Ibu, mohon izin. Terima kasih juga sudah hadir di sini. Saya diberi tugas sebagai moderator untuk menyampaikan apa yang akan kita diskusikan pagi ini. Jadi ada 4 narasumber, namun di sini kursinya kurang, jadi nanti saya mohon izin, mungkin saya nanti akan kembali ke Bapak dan Ibu. Narasumber yang pertama yaitu Bapak Yosa Nainggolan. Beliau akan memaparkan isi buku Bunga Rampai Lansia di Abad 21. Kepada Bang Yosa, waktu dan tempat kami persilahkan. Ke sini dulu Bang, mohon izin. Iya, manis. Baik. Saya panggilkan satu-satu dulu ya Bapak dan Ibu untuk narasumber kita. Kemudian narasumber yang kedua yang merupakan juga sebagai penanggap dan testimoni juga nanti ada, yaitu narasumber sebagai penanggap adalah Komisioner Komnas HAM. Kepada Ibu, kami persilakan Ibu, mohon izin. Kemudian narasumber yang ketiga adalah Bapak Adi Santika. Beliau senior saya, guru saya. Beliau juga merupakan pemerhati lansia. Kepada Pak Adi, mohon izin Pak, dipersilakan ke depan. Kemudian narasumber berikutnya adalah Ibu Sri Ayu Rahayu atau Mami Ayu. Kepada Mami Ayu, kami persilahkan. Mami Ayu juga guru saya. Kami sama-sama membina lansia di Depok. Baik Bapak dan Ibu, kita mulai dulu dengan pemaparan isi Bunga Rampai Lansia di Abad 21 yang akan disampaikan oleh
Bapak Elsa Najinggolan. Mohon izin untuk membacakan CV beliau terlebih dahulu. Supaya lebih akrab kita memanggilnya Bang Elsa. Bang Elsa ini memiliki lebih dari 15 tahun pengalaman yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan kelompok rentan. Jadi beliau mendedikasikan dirinya dalam hal hak asasi, kemudian orang dengan disabilitas dan grup rentan lainnya, juga kebijakan publik, juga lingkungan sosial. Beliau juga merupakan senior researcher atau peneliti senior dari tahun 2021 sampai 2022. Beliau juga di Ragam Institut, selain di Kumpul, beliau di Ragam Institut. Kemudian juga beliau merupakan penasehat untuk orang dengan disabilitas dari tahun 2019 sampai 2020. Kemudian beliau juga merupakan Indonesian Commission on Human Rights ya di Komnas HAM. Beliau mempunyai riset tentang orang dengan disabilitas yang berkaitan dengan peraturannya atau Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974. Juga beliau melakukan legal drafting on Indonesian New Regulation on Person with Disability. Kepada Bang Elsa, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, baik, terima kasih Ibu Vita sebagai moderator sudah memperkenalkan diri saya. Ada beberapa hal yang perlu saya mungkin disclaimer. Jadi saya di Komnas HAM mungkin sekitar 13 tahun buat itu, dari tahun 2005 sampai 2018. Ketika saya masuk ke ruangan ini, saya agak terkejut juga dengan foto Bang As. Jadi Bang As dan Bapak itu sebelah kanan itu. Saya waktu itu waktu kenal beliau belum masuk ke Komnas HAM, tapi masih ikut pelatihan di Elsam. Jadi karena beliau waktu itu aktif di Elsam, jadi saya sempat terlibat. Terus dia bilang, intinya dia bilang bahwa perjuangan untuk HAM itu sangat berat di Indonesia waktu itu. Waktu itu saya belum masuk Komnas HAM. Nah, dia pernah bilang juga, ya sudah nanti coba masuk ke Komnas HAM. Jadi 2 tahun berikutnya saya coba untuk daftar Komnas HAM 2005, jadi saya masuk ke Komnas HAM. Ini intermezzo aja sedikit ya Bapak Ibu. Kalau boleh tahu suara saya cukup baik terdengar atau terlalu cepat Bapak Ibu? Cukup ya? Cukup ya, terima kasih. Nah, pada pagi hari ini sebetulnya saya tidak akan membedah atau meneliti masing-masing isi buku Bunga Rampai Lansia di Abad 21. Buku ini sebetulnya cukup lama ya, karena sempat pandemi jadi tertunda untuk diperkenalkan kepada halayak. Kalau boleh saya berikan penjelasan kenapa buku ini menjadi ada dan penting untuk dipublikasikan. Jadi waktu itu saya teman kumpul di sini, ada Pak Adi, Bu Vita, dan Bapak Ibu yang lainnya juga ada di online. Semuanya sepakat bahwa kita harus membuat sesuatu yang bisa dibaca dan bisa orang memahami apa itu lansia di abad 21, maksudnya yang terkini. Jadi itu masih jarang buku itu. Kalau kita lihat di Gramedia, ini nggak pesan sponsor ya, di toko-toko buku itu masih jarang sekali buku-buku mengenai lansia. Kalau istilah orang sekarang, buku ini nggak terlalu seksi, kayak gitu. Orang nggak akan datang tuh ke toko buku untuk nyari ada buku lansia nggak? Ya nggak ada Bapak Ibu. Mungkin ada 1-2 ya, tapi saya yakin kesadaran orang mau mencari buku. Nah, kita sempat diskusi itu nggak terlalu lama ya Pak Adi dan Bapak Ibu ya.
kita merumuskan kira-kira apa buku yang paling relevan untuk kita bisa buat di situasi saat ini, di mana orang tidak terlalu paham mengenai kelanjutan. Kemudian sementara kita di tahun 2040 ke depan itu lanjut usia semakin banyak ya. Jadi situasi dan kondisi pasti akan banyak dialami oleh mereka yang akan menjadi lansia ke depan. Jadi mereka yang pralansia ini harusnya dibekali untuk tahu ketika mau lansia itu seperti apa sih yang harus mereka hadapi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, yang punya pengalaman itu tentu saja Bapak Ibu lansia. Saya termasuk yang paling muda mungkin di dalam tim untuk itu pagi. Jadi saya juga mencoba untuk belajar menyesuaikan seperti apa kehidupan lansia. Saya punya ibu lansia, bapak saya malah sebelum lansia sudah meninggal. Jadi belum sempat menceritakan bagaimana kondisi dia menjadi lansia. Jadi sedikit banyak saya belajar dari ibu saya kenapa kemudian saya menaruh perhatian kepada lansia. Sehingga cerita akhirnya kita sepakati bahwa setiap orang yang akan menulis dari perspektif dan apa yang dia bisa konsentrasikan atau perhatikan atau perhatian apa yang dia ingin tuliskan. Saya menulis di dalam buku dua buku. Satu saya menulis sendiri, yang buku kedua dengan Pak Adi kalau nggak salah mengenai Ranham. Judulnya kalau nggak salah mungkin dapat isinya bisa ditampilkan ya. Bapak atau Ibu Mbak Yuli ya. Di situ ada mengenai sampai kemana sebetulnya Ranham untuk lanjut usia. Itu di bagian akhir buku kalau nggak salah. Jadi saya menulis di dua buku. Yang pertama, ini ada yang bocor nih. Boleh. Nah, buku ini ada 7 bab. Ada 7 bab, Bapak Ibu bisa lihat di layar. Bab pertama itu mengenai lansia di tengah arus globalisasi dan pendidikan kelanjutan. Salah satu yang diangkat adalah di era digital saat ini, Bapak Ibu itu memahami nggak sih yang Bapak Ibu lansia mengenai era digital? Kalau misalnya mau pesan makan lewat aplikasi itu bisa nggak mengoperasikannya? Bapak Ibu bisa nggak di sini? Oh nggak bisa ya? Ya mungkin di sini bisa menjadi apa ya? Realitas ya bahwa banyak Bapak Ibu lansia yang masih buta. Kalau boleh saya bilang buta ya mengenai gaptek ya Bu ya, gaptek terhadap digitalisasi. Bahkan Ibu bikin buku ini dengan tulisan melek literasi digital untuk lansia. Ini tulis oleh Pak Adi ya. Kemudian ada di bab 2 mengenai bagaimana merancang kehidupan yang sehat melalui lansia yang tangguh dan prima. Ya ini tentu tentang dengan usia yang semakin meningkat, bagaimana kita tetap bisa menjaga kesehatan. Itu di bab 2. Kemudian di bab 3 mengenai menyongsong kemandirian kesejahteraan lansia. Keempat mengenai lansia dan kreasi dan aktualisasi diri. Di sini ditampilkan beberapa tokoh lansia yang menjadi panutan ya, role model. Kita bisa belajar dari Bapak Ibu lansia. Yang ke bab 5 mengenai lingkungan ramah lansia. Kemudian bab 6 mengenai interseksionalitas lansia. Dan yang terakhir mainstreaming kelanjut usia di ranah kebijakan. Jadi buku ini sebetulnya spektrumnya luas ya, soal kemandirian, soal aktualisasi diri, kemudian soal bagaimana ramah lingkungan terhadap lansia, isu soal perlindungan sosial juga ada, dan juga isu mengenai kebijakan lanjut usia. Jadi menurut saya buku ini masih
sangat penting ya, walaupun sudah 2022 di luar, untuk kita baca, kemudian kita pahami dan kita renungkan. Dan saya berharap bukan cuma hanya Bapak Ibu lansia, tapi Bapak Ibu dan teman-teman yang pralansia, yang belum lansia juga bisa membaca isi buku ini. Jadi buku ini adalah buku kolaborasi ya antara teman-teman yang ada di dalam kumpul di koalisi untuk masyarakat peduli lansia. Nah, kumpul sendiri isinya adalah Bapak Ibu yang berasal dari organisasi dan pemerhati, ya tidak hanya organisasi tapi individu pemerhati mengenai kelansiaan. Jadi Bapak Ibu di sini yang mau menjadi anggota kumpul atau mau masuk ke dalam kumpul juga dipersilakan. Gitu, nanti kita bisa berkolaborasi kegiatan-kegiatan yang lain. Terakhir, kumpul juga ikut terlibat dalam isu perubahan iklim. Ya, jadi kita dikasih buku di sana dan ada peragaan mengenai bagaimana keaktifan lansia dalam menjaga lingkungan. Waktu itu ada yang Ibu Vita bisa sampaikan juga ya, bagaimana mereverse air yang kotor menjadi air yang berguna atau bermanfaat bagi kita. Jadi itu yang bisa saya sampaikan mungkin Ibu Vita. Jadi saya tidak bisa membedah satu persatu. Di dalam online ini ada Ibu Eva Sagono, kemudian ada Bapak Ibu yang lainnya yang juga menjadi penulis buku ini. Terakhir sebelum saya serahkan kepada moderator, satu topik yang saya sampaikan mengenai bagaimana berpusat kepada individu. Jadi itu sebuah konsep atau prinsip yang sangat penting di masa sekarang. Jadi kalau Bapak Ibu saat ini merasa bahwa ada yang mendesak atau memaksa masuk ke panti jompo aja, itu atas keinginan siapa sih? Anak atau diri sendiri? Apa saudara atau siapa? Yang paling penting adalah bagaimana diri kita mau kemana. Jadi di buku itu saya menyampaikan pesan bahwa kita sebagai manusia, walaupun sudah lansia, kita tetap menjadi subjek yang bisa menentukan hidup kita sendiri. Ya, tidak hanya soal kesehatan tadi yang saya sampaikan, ada banyak dalam kehidupan realitas kita yang kadang-kala kita dinomorduakan atau dianggap tidak dipedulikan karena usia kita. Jadi tema yang saya tuliskan kita berpusat kepada individu. Jadi ingin sering garisbawahi menjadikan lansia sebagai subjek untuk menentukan hidupnya sendiri. Jadi itu pesan yang bisa saya sampaikan di buku yang saya tulis. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, mohon maaf kalau agak banyak. Saya serahkan kepada Ibu Vita selaku moderator. Terima kasih Bang Yesa. Mohon izin Bapak Ibu menyimpulkan beberapa poin penting dari paparan Bang Yesa tadi, yaitu bahwa yang paling penting yang harus selalu kita ingat mengenai berpusat pada individu, dan lansia merupakan subjek pembangunan, bukan objek pembangunan. Kemudian juga yang nanti akan pula disampaikan oleh Pak Adi tentang melek literasi digital, juga merancang hidup sehat. Lansia jangan lupa menjaga kesehatan, lansia dan aktualisasi diri, kemudian lansia di tengah arus globalisasi. Buku ini juga meng-highlight bahwa yang pralansia harus mempersiapkan diri dari sekarang supaya kelak menjadi lansia yang sehat.